wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Sobis dimanapun kalian berada. Kembali lagi sore hari ini bersama aku Adit dan aku Uci. Ya, kita kembali lagi di Indicast episode spesial Hari Kartini. Ya. Jadi teman-teman yang sudah hadir di live Indibis Sumatera sore hari ini, jangan lupa di-share live-nya biar makin ramai kita nonton sore hari ini. Karena hari ini kita kehadiran narasumber yang spesial. Tamu yang spesial nih Bang Adit. Spesial Kartini hari ini. Iya, jadi ini udah terkenal di kalangan artis ya sebenarnya ya teman-teman. Nanti sebelum kita ngobrol-ngobrol sama narasumber kita hari ini, kita mau ingatin dulu nih Ci. Ada apa tuh Bang Adit? Ya, kita mau ingatin sama teman-teman yang ada di luar sana yang sudah nonton live kita sore hari ini. Jangan lupa kita punya banyak saldo link aja sore hari ini, ratusan ribu rupiah buat teman-teman yang mengupload keseruan hari ini ya di story-nya. Jangan lupa di tag Indibis Sumatera, Indibis dan Sumatera, dan juga Instagramnya narasumber kita yaitu @yenti_lim_couture ya, COUTURE. Iya, nggak Indibis Sumatera kalau nggak bagi-bagi rezeki. Iya betul. Ada apa lagi nih Ci yang jangan sampai dilupain? Ada seperti biasa, ada story terbaik, Ya, betul. ya, ada pertanyaan terbaik. Jadi teman-teman yang udah gabung dan join, jangan lupa kirimkan pertanyaan terbaik kalian. Mungkin ada yang penasaran sama bisnisnya Kak Yenti, Ya. pengen tahu rahasia suksesnya, boleh langsung dikirim Pertanyaannya di kolom chat ya. Dan nanti kita bakalan ada live quiz yang nanti kita bakal pilih 2 orang pemenang pada hari ini. Jadi siap-siap jawab pertanyaannya paling tepat, paling cepat. Nanti kita akan pilih pemenangnya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin teman-teman di luar sana udah nggak sabar untuk nanyain pertanyaannya. Langsung aja kita sambut. Tamu kita spesial hari ini ada Kak Yenti. Ya, Kak Yenti. Tepuk tangannya dong. Oke, sehat Kak hari ini? Alhamdulillah sehat. Emang kalau orang yang biasa di fashion itu beda Iya. orangnya beda. Kita kelihatan kayak biasa aja jadi. Ya kan nggak mungkin saya pakai kebaya ya kan? Tadi kita Kebaya ya. nggak pakai wardrobe sih, harusnya kita ada wardrobe gitu nggak sih? Iya. Ya, bisa. Harusnya Uci sih. Alhamdulillah ya, bukan kita kebayanya. Aduh. Jadi hari ini di spesial di hari Kartini nih Kak, kita mau ngobrol-ngobrol sama Kakak. Kita juga udah sebelumnya udah stalking Instagramnya juga, dan ada hal-hal menarik gitu ya yang mau kita coba bahas hari ini ke Kakak. Mungkin sebelum itu boleh diceritain nggak sih, maksudnya proses pertama kali bisa terjun di dunia fashion gitu sampai pada akhirnya karirnya keterusan nih di jadi fashion designer. Awal berdirinya saya itu sudah sekitar 14 tahun gitu ya. Bermula bukan dari kebaya sih sebenarnya. Bukan dari kebaya. Ya, bermula tuh dari gaun. Tapi karena banyak permintaan kebaya, background saya juga adalah gaun sebenarnya, pembuat gaun gitu ya. Gaun bridal gitu. Iya, ya. gaun bridal, gaun pesta gitu ya. Jadi sama sekali belum pernah buat kebaya. Oke. Tapi pernah saya buat kebaya dan orang suka dan keterusan sampai sekarang, dan saya tuh jauh lebih suka dengan buat kebaya sekarang. Dan kemana-mana itu kalau ke pesta, kemana-mana saya juga sering pakai kebaya ya, seperti hari ini. Tapi semalam udah dimodif-modif gitu Iya, ya. iya, jadi nggak terlalu formal banget. Iya, gitu ya. benar. Sesuai zamannya ya, jadi anak muda juga bisa pakai. Iya, gitu ya. betul sekali. Jadi awalnya 14 tahun yang lalu bukan basicnya bukan kebaya. basicnya di kebaya ya. Iya. Sampai pada akhirnya bisa terjun, oke, kayaknya kebaya ini aku harus kembangin atau kayak keterusan gitu. Atau justru permintaan pasar tuh lebih banyak kebaya dibanding. Iya, permintaan pasar tuh lebih banyak kebaya sih daripada kebaya. Jadi keterusan sampai sekarang sudah buat kebaya intinya sekarang. Jadi pun jauh lebih ke passion gitu ya buat kebaya. Lebih seneng di kebaya ini daripada di gaun ya. Tapi sekarang juga tetap buat gaun sih, tapi lebih banyak, misalnya 100%, 75%-nya itu di kebaya. Oke. Baru sisanya yang tadi yang gaun-gaun tadi gitu. Iya, sisanya gaun, bisa juga buat baju kantor. Banyak sih yang misalnya mau baju apa aja kita buat, tergantung permintaan. Tergantung permintaan. Jadi Iya. terima aja gitu ya. Terima aja. Selama Yang menghasilkan. Selama ya. menghasilkan uang kita terima aja. Betul sekali. Jadi ini kan Kak Yenti ini udah banyak nih ya pencapaian yang udah Kak Yenti raih. Salah satu juga tadi kita juga scrolling Instagramnya Kak Yenti, ada kebaya yang udah dipakai banyak artis. Kita salah satunya ada Bunda Ashanti. Itu gimana Kak cerita awal mulanya kenapa bisa Bunda Ashanti tuh bisa pakai kebaya dari Kak Yenti?
awalnya kita memang ngefans ya sama Bunda Shanti, jadi kita ikutin. Terus saya punya teman itu ya, punya teman yang kenalnya sama Bunda Shanti. Terus beliau kenalin tuh sama Bunda Shantinya dan dikontak sama Bunda Shanti untuk mengukur di sana. Pas kebetulan memang saya waktu itu ke Jakarta. Jadi ke Jakarta, jadi nyambi ke rumahnya Bunda. Memang dihubungi secara personal gitu berarti ya. Wah. Itu perdana artis yang pakai atau sebelumnya udah ada sih sebenarnya? Ada kemarin ya tuh yang si Cherry Bell ya. Dan juga hubungi lewat ini juga sosial media juga. Tapi kita kemarin tuh ukurnya online sama Cherry Bell. Ukurnya online. Tapi bisa Gimana cara pas mengukur gitu. online? Tapi emang kalau brand artis ya beda ya. Nggak meles, paling melesnya Iya, 1 cm 2 cm ya. sudah proporsional lah gitu ya Oke. badan. Perasaannya gimana nih Kak? Bisa pada akhirnya tuh gaunnya tuh dikenal satu Indonesia gitu, dipakai sama artis. Wah, senang banget ya tentunya. Tapi kita tidak terlupa ini dari yang Maha Esa, yang kuasa di atas ya. Ini pasti karena berkat yang di atas. Iya, betul. Jadi kita bisa sampai hari ini pastinya dengan banyak doa juga gitu. Ada nggak sih sosok yang menginspirasi kakak gitu untuk terus bikin karya-karya terutama sebagai seorang wanita Indonesia? Kalau saya malah suka di yang gaun ya, contohnya saya suka Yanchen. Saya suka sekali dengan karya beliau. Saya suka dengan kerapiannya. Oke. Detailnya bagus banget. Itu yang menjadi salah satu acuan kakak kali ya untuk Iya. terus berkembang. Betul. Itu di Indonesia atau Di Indonesia sih. di Indonesia ya? Indonesia. Kalau di luar negeri juga ada nggak sih yang bikin kakak? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Karena apalagi tadi produknya itu kan kebaya gitu ya. Iya. Saya kebayang. Nggak mungkin inspirasi itu ada di luar. Oke. Iya. Boleh tahu nggak nih Kak motivasi Kak Yantini untuk membuat kakak tuh biar terus berkarya untuk buat kebaya, jadi kebaya tuh terus dikenal sampai mancanegara gitu. Boleh tahu nggak motivasinya apa? Motivasinya kita terus membuat yang terbaik ya, yang membuat yang terbaik. Terus apa sih sekarang maksudnya ininya sekarang Trennya sekarang Iya, apa betul. sih? Jadi kita mix kan Oke. gitu. Oh sekarang ngetrennya ini, coba saya gabungin sama kebaya, cocok nggak ya? Ternyata bisa diterima. Jadi sampai hari ini ya kita tetap lanjut dengan kita punya passion gitu ya. Yang orang bilang tuh lebih ke glamour gitu. Sebenarnya sih kita nggak glamour banget ya. Contohnya kita bisa punya elegan, yang glamour, tapi tergantung sama wajahnya gitu. Jadi kalau setiap customer datang, saya selalu lihat wajahnya. Oke. Cocoknya yang mana gitu ya? Oh, kamu cocoknya pakai yang elegan deh gitu. Kamu cocoknya pakai yang glamour deh gitu. Jadi nggak bisa kita paksain. Iya. Contohnya dia yang wajahnya itu auranya tuh elegan banget. Dia tuh nggak akan cocok kalau kita pakaikan yang glamour gitu. Kalau kayak Suci ini auranya cocoknya yang gimana? Yang cocoknya gimana? Kalau saya sih nih kayaknya Suci ini kayaknya mix sih. Dia bisa glamour, bisa yang elegan. Tergantung Bisa situasi. wajahnya bisa dimixkan gitu. Pakainya bisa dimixkan gitu. Kita ada mix glamour sama elegan. Gitu. Ada yang glamour aja, ada yang elegan saja. Ada yang dimixkan begitu sih. Berarti semuanya itu dibikin dari awal gitu ya? Iya, kita lihat dari wajahnya, oh kita rancangnya seperti ini. Kita catatan dulu ya, oh ini pertama dari wajah si A ini ya. Kita catat dulu apa saja keinginannya, apa saja ininya, jadi kita nanti baru rancangin gitu seperti itu. Kalau trennya 2012 sekarang kebayang gimana tuh Kak? Kayaknya tahu. Iya. sekarang saya buatnya lebih cenderung ke yang elegan. Kalau dulu banget mungkin bisa lihat tuh heboh banget ya. Iya. Sekarang saya nggak mau lagi, saya lebih cenderung yang ke elegan. Kayaknya jauh lebih long lasting gitu sih. Gitu. Gimana sih cara penasaran ya? Maksudnya kebaya itu kan mungkin mindset anak muda zaman sekarang kayak orang tua gitu ya, itu tren yang zaman dulu gitu. Nah gimana sih cara kakak mengenalin ke anak-anak muda kalau anak muda pakai kebaya itu juga tetap kelihatan bagus gitu, nggak cuma orang tua aja gitu. Iya, sekarang lagi ya, kita lagi buat yang tren-tren yang terbaru, sekarang yang kekinian, misalnya kita adaptasi
variasi dari gaun, tapi kita tumpahkan ke kebaya gitu ya. Dan itu yang pastinya kita siluetnya itu harus yang ngebentuk Iya. body Iya, gitu betul, ya. betul, betul. Jadi orang udah pada seneng dengan Iya. oh misalnya bisa yang ngebentuk body gitu, misalnya tadi yang contoh kulit yang gede gitu ya, bisa ketutupan, bisa jadi ramping. Jadi permintaannya saya mau tutup perut C, saya mau kelihatan berpinggang, saya mau tutupin lengan gitu ya. Jadi kita catetin semuanya keinginan klien seperti itu. Jujur sih kalau saya memang suka kebaya ya, karena emang itu dia bisa membentuk brand kita tuh jadi lebih bagus. Betul. Gitu. Iya, sekarang juga saya juga pakai kemana-mana ya, ke acara teman-teman nih, ke acara apapun saya juga tetap sudah pakai kebaya sekarang, nggak pakai gaun lagi. Tapi saya padukan dengan celana seperti Iya, itu iya. ya. Jadi lebih simple atau lebih Iya. enak dilihat ya. Itu Iya, nggak mungkin kok betul. ke acara yang nggak terlalu Iya. formal tapi pakai baju formal gitu. Oke, nih dalam rangka Hari Kartini nih Kak Yanti, ada nggak sih Kak yang Kakak lihat peran seorang Kartini dalam perkembangan industri mode Indonesia? Pasti ada ya, dari misalnya Kartini yang membuat wanita Indonesia bisa sejajar setara dengan para pria. Iya. Dulu mungkin kita wanita itu hanya di rumah saja, Iya, memasak, mengurus anak gitu ya, nggak disekolahin lagi Iya. ya kan. Jadi berkat Kartini semua wanita Indonesia bisa setara, misalnya dari pekerjaan laki-laki sekarang udah bisa jadi pekerjaan perempuan. Iya. Contohnya bisa chef ya juga Iya. sekarang. Nah, jadi banyak sekali sekarang yang berkat Kartini kita jadi bisa lebih bisa disetarain ya gitu. Gitu sih ya. Jadi berterima kasih banget sama sosok Ibu Kartini lah Ibu ya. Kartini kita. Kalau kakak sendiri gitu ya, memandang peran seorang perempuan, karena kan sekarang udah ada laki-laki juga gitu ya yang masuk ke dunia fashion. Peran seorang perempuan dalam perkembangan dunia fashion Indonesia, terutama misalnya kayak Medan sendiri, itu gimana sih sejauh ini? Kalau peran seorang perempuan ya mungkin kalau peran laki-laki sih mungkin jauh lebih berkembang ya. Mereka jauh lebih misalnya banyak pertemanannya lebih luas kalau laki-laki saya rasa ya. Kalau mungkin wanita ini, apalagi saya yang tipenya yang introvert gitu. Iya. Ya kan? Jadi introvert ini mungkin ya Iya, betul. dari pagi kerja sampai malam, tapi ya tetap kita jangan mau kalah nih, Iya. jangan mau nih sama yang cowok-cowok yang sudah menggempur di dunia kebaya juga. Banyak sih saingan kita gitu ya. Betul. Seperti Oh itu. jadi kita karya kita berkualitas ya, Iya. jadi bisa dilihat orang, oh ini bagus nih sampai dipakai sama kalangan artis, pejabat, ya. Jadi Ya, alhamdulillah. justru wanita yang harus lebih ini ya, lebih gencar gitu ya, Iya. karena di dunia Iya. fashion Iya. wanita gitu harus lebih tahu Lebih- tahu di mana keinginan Iya, perempuan Iya, apa betul. sih gitu ya. Lebih kenal ya. Iya, Lebih kenal. mungkin kita lebih kenalnya gitu, lebih menaklukkan wanitanya, mungkin kita sama-sama Iya, wanita betul. gitu Iya. ya. Kalau pria kan agak susah kali ya, maksudnya tahu gimana yang si perempuannya mau gitu ya. Kalau Bisa kita jadi kalau ya. kalau kita yang punya ya kita Iya. pasti pinginnya seperti yang ini Iya. gitu. Jadi kita kurang lebih sama pemikiran perempuan yang lain juga. Iya. Gitu. Iya. Oke, teman-teman, menarik ya cerita Cienti. Jadinya kita panggilnya Ci aja. Karena memang akrabnya dipanggil Iya, Ci, karena ya. akrabnya Iya. dipanggil Ci. Boleh, Iya. kenapa saja boleh. Jadi nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Cienti sejauh ini gimana sih sepak terjangnya di Iya. dunia fashion gitu ya, terutama di kota Medan yang apa ya, kalau Uci sebagai orang Medan gitu ya memandang. Sebenarnya sejujurnya kalau Uci sebagai orang Medan kalau cari fashion designer tuh agak susah ya. Cienti benar. Karena kadang kurang mengikuti apa yang kita mau. Kita apalagi sempat Cocok yang ya. pakai hijab ya, agak sulit itu kan. Jadi sebatas baju kurung. Jadi mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut lagi Iya. yang sama Cienti. Tapi sebelum itu teman-teman, kita mau ingatin jangan lupa storyin keseruan kita hari ini, dan jangan lupa di share juga, karena nanti kita bakal pilih 3 orang ya, Iya. 3 orang dengan story terbaik. Jangan lupa di tag @indibis_sumatera dan juga @yenti_lim_couture ya. Dan teman-teman jangan lupa sebentar lagi kita bakalan live quiz, dan nanti kita bakal spill beberapa promo menarik dari Indibis di momen Ramadan Idul Fitri ya, walaupun Iya. Idul Fitri udah selesai tapi promonya juga belum Iya, selesai. belum, masih panjang nih. Oke, buat teman-teman yang sudah join di live kita, siap-siap buat live quiz, langsung dijawab. Yang paling cepat dan paling tepat jawabannya nanti akan dipilih oleh teman-teman panitia ya. Pertanyaannya adalah
Quote habis gelap terbit terang disebut oleh. Ayo jawab. Ini salah satu pahlawan loh ya Iya. kan. Pahlawan Iya. perempuan. Hari ini spesial ya. Iya, kalau Kita nggak tahu ngobrolin. ibu, waduh. Walaupun sebenarnya harinya itu kemarin ya. Iya. Gak apa-apa. Oke, udah ada? Sudah ada panitia yang jawabnya tercepat dan paling benar. Belum ada? gampang sekali ya. Ini gampang sekali. Ini udah kita sebut berulang-ulang kali nih pembahasan kita. Oke, sambil kita tunggu teman-teman yang sudah join di live untuk jawab pertanyaannya, kita break sebentar. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di live Indibis Sumatera, Indikes. Oh berarti ini bukan kolaborasi live gitu ya sama ini saya. Iya harusnya sih. Kolaborasi pos. Iya, Rodin. Kemarin Bang Rizky ada kolaborasi pos nggak? Kolaborasi poster doang ya? Pos atau live-nya? Live-nya, Oh, enggak. kalau live Enggak, live-nya. Cuman sebenarnya bisa sih kalau Bisa. kesepakatan dari awal kemarin tuh Bang Rizky ngomong gitu. Cuman kalau live-nya kolaborasi berarti nggak di lokasi. Biasa kita gitu, Ci. Bisa jadi di lokasi sendiri, nanti kita jadi live lokasi. Iya. Tapi kalau dua-duanya live nanti tabrakan. Oh iya iya. Ya. Paling nanti Ini mati habis baterai, Ja. kalau memang Apa? mau kita kan ada rekapannya setelah Kali ini. tiga. Oh ada ya, Tuh, nanti itu kirim tik- ke saya aja ya. atau nanti kita pas post, Nanti saya posting juga. Iya. Kasuci, kasuci. pas kita post kita request ke Cici juga nggak apa-apa. Koleksi Jadi post kalau gitu. kolaborasi. Iya, kita misalnya ada hadiah nih, saya juga bisa nge-tag gitu kan. Iya, Nanti betul. teman Ya, kalian SD komen card lain ya, gitu. Iya. Enggak aman semua. Kita yang sekarang kan harus saling komen. Betul. Iya kan? Iya, Soalnya betul. kalau mau kolaborasi Betul. gimana Mati. gitu kan nggak berkembang-kembang. Apa kan? Ini baru masuk. Kalau Ini? itu lama. bisa pakai hijab Bisa lah, ada. Cuman kan kita jarang yang muslim, Iya. karena kan banyak yang belum tahu kita, Iya, yang muslim. betul. Jadi bukan berarti kita nggak bisa baca muslim. Iya, Iya. bisa. Thank you, Tinggal ya. ikutin aja. Bang, tadi dari yang soal tadi belum masuk, Bang. Ya, diulang dulu. Kodenya tadi mati. Apa namanya? Yang nge-lag. Hang. Error. Dari soal aja kan? Ya. Dari soal aja. Dede, kamu story bentar orang kita ya. Jangan lupa naik ke story. Udah Tadi saya kuning. ke story. di story bisa Itu aman Udah, Ci. Today sebuah podcast spesial hari Kartini Duit. Udah masuk semua, Bang. Udah. Jadi mau minum dulu itu kan? udah full semua. Udah masuk semua. Nggak tadi apa ya? Yang punya kasus baterainya yang lama punya kasus C aja kan? Iya, iya. Itu nggak usah dicek lagi kan? Yang punya CNT nggak usah dicek lagi. Mau dicek. Nggak usah. Udah, tadi abang coba cek ini naik kok ya? kita kalau kita yang bareng gitu dia online lah kita Nggak juga ada. ada yang kayak gitu. Jadi sedikitnya naik. Tas dulu. Naik. Dari Naik. live ya, kita juga Ini kita kalau nggak itu ketemu. kan Kalau gitu. itu kita Iya, langsung. ininya. Lagi ya? Sama di meja. Iya. Tadi kita Memon dari yang- tahun dari lu kan Iya, dari makanya Sumatera memon kan gitu. satu Sumatera ya. Tapi kalau dari Aceh dari Nanti kalau butuh lagi, ada mau dihapus dulu nggak? Makanya cek dulu ya, sambil cek apa sambil cek dulu. Ya. Nah ini ada yang mau dihapus dulu nggak biar nggak? Ada soalnya. Atau kemarin kita juga ada narasumber dari nasional. Nah, itu Iki ya? online Ini juga. Iya. Oh, Cek background ininya. Udah ya? Hmm. Oke. 3, 2, 1. Ya, kembali lagi bersama kita di Indibis Sumatera. Yes, masih di Indikes dan masih ada Adit, Uci dan Ciyanti ya. Tadi kita mau live quiz dulu teman-teman. Jadi siap-siap untuk jawab pertanyaannya yang paling tepat dan paling cepat itu akan kita pilih sebagai pemenang ya. Jadi siap-siap sebelum kita nanti tanya-tanya lagi ke Ciyanti. Pertanyaannya adalah pot habis gelap terbitlah terang disebut oleh. Ya. Oke, langsung aja ya. Ayo. Silakan dijawab. Nanti akan dipilih pemenangnya oleh teman-teman panitia ya. Kita kembali ngobrol-ngobrol sama Ciyanti. Tantangan terbesarnya apa nih, terutama di Medan gitu, mengembangkan fashion yang notabene itu adalah
bisa kita bilang tuh warisan budaya gitu ya kalau kebaya. Dan Cici sendiri seorang perempuan Indonesia gitu, dan tadi introvert gitu ya tantangannya gitu sampai pada akhirnya bisa kayak oke, aku harus maju terus ya dan kembang terus ini. Tantangan terbesar mungkin pada seperti bidang saya ini adalah kompetitor dong. Iya. Ya kan? Betul. Nah, kompetitor saya tuh pasti banyak, dan misalnya bukan saya bilang semuanya ya, tapi sebagian misalnya apa yang kita buat pasti ada komputer yang membuatnya, tapi bukan kita melarang ya. Tapi itu sah saja. Kenapa? Misalnya saya senang juga, misalnya apa yang kita karyakan bisa dibuat juga orang, jadi ditiru ya. Tapi nggak masalah, berarti karya kita diterima dan kita bagus, itu sih kesenangannya seperti itu. Oke. Iya. Itu jadi ini ya, jadi trendsetter gitu ya. Iya, mungkin membuat yang terbaik lagi atau membuat karya-karya terbaik lagi. Oke, gimana nih menurut Cienti melihat perubahan dalam kebutuhan konsumen dalam fashion wanita saat ini dibandingkan masa lalu? Mungkin kalau masa lalu orang sukanya kebayanya yang simple. Ya. Nah, kalau sekarang mungkin sukanya simple tapi agak glamor gitu. Iya. Ya. Itu gimana tuh? Nah, mungkin saya tahu tuh memang dulu kebaya itu simple Iya, banget kan? ya, nggak ada macam-macam Iya, betul. segala macam ya. Mungkin saya mendobrak daripada pakem itu. Mungkin bisa jadi saya nanti akan bisa apa namanya tuh, di Somasi. maksudnya bisa dikomplain gitu Iya, dikomplain ya. pada Dikomplain. kalangan yang misalnya kebayanya sudah yang pakem yang Iya. ortodok banget Iya, gitu. betul. Nah, gitu ya. Tapi mungkin saya pengen buat sesuatu yang baru di kebaya gitu. Memang saya cinta banget sama kebaya, saya juga suka banget pakai kebaya. Jadi kita buat yang terbaru, tapi mungkin pada saat ini belum ada yang komplain signifikan gitu ya. Yang kamu rusak apa gitu, belum ada sih. Belum ada Sampai ya. saat ini belum. Tapi Saya sejauh ini orang terima gitu ya. Justru terima aja. malah suka ya. Iya, malah suka. Oke, mungkin pun dengan kondisi sekarang yang orang udah mulai terbuka gitu ya, apalagi justru banyak juga fashion designer yang ngembangin kayak batik gitu yang dimodifikasi juga gitu. Iya. Mungkin dengan karya-karya kayak Yeti juga itu udah kayaknya nggak ada masalah gitu. Mudah-mudahan ya. Harusnya sih enggak ya, karena memang Harusnya enggak? Iya, Karena bagus kok. Iya. Keren. Tapi kan kelihatannya kalau Uci sih sukanya memang kebaya itu yang simple tapi tetap harus kelihatan gitu yang orang wow gitu. Iya Betul, sih. betul. Nah, jadi kita maunya menuju ke sana ya. Misalnya kita buat yang selalu buat yang modif-modif yang Ya. kekinian lagi. Kedepannya mau ngapain sih Kak dengan karya-karya Kakak? Nah itu mungkin pengen ke dunia internasional, bisa bikin apa fashion show sendiri. Atau bisa ke Paris Fashion Week. Ya amin, 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 Ya, amin. kebaya udah ke mancanegara Iya, loh betul. sekarang. Iya, mungkin itu impian deh ya. Hmm. Ya, kita bisa bermimpi ya. Itu impian banget ya. Bisa mungkin ke mancanegara, kita bisa mengenal kebaya dengan kita punya pakem seperti ini, atau nanti kita bisa pengen juga show tunggal gitu. Iya. Tapi biayanya nggak kecil juga ya. Iya betul betul. Bisa jadi. Untuk sponsor. Oh sponsor ya, bantu Bisa, KSD. bisa. Iya. Karena nggak menutup kemungkinan, karena Iya, kita pernah betul. ngobrol sama salah satu fashion designer laki-laki dari Aceh dan dia bawa kain sarung Iya. gitu kan, dan itu sudah sampai ke beberapa negara. Wah, luar biasa. Join fashion show gitu juga gitu, dan Iya, pamerannya iya. di luar negeri. Jadi nggak menutup Iya, kemungkinan iya. harus Mudah-mudahan bermimpi ya. ya. Harus bermimpi besar. Iya, ya. betul. Mana tahu ya someday bisa Betul, tercapai amin. ya. Nanti saya Amin. hubungi berdua. Sudah loh ke Fashion Week gitu ya. Iya. Aduh. Nah, Doain. amin. Ada nggak sih Kak di setiap karya Kakak itu punya yang kayak pesannya atau nilainya itu yang memang ingin Kakak sampaikan, kok dari baju ini ada pesan ini sendiri gitu. Pernah dibikin kayak gitu kan? Sebenarnya tuh pesan dari klien kita ya. Contohnya dia, aku sih pengen seperti ini loh. Saya dengarkan cerita mereka. Oke. Gitu ya. Mereka punya impian. Namanya kita kan buat baju pengantin. Iya, ya. betul. Mereka punya keinginan, punya satu impian, punya satu. Oh saya kayaknya dulunya begini, saya pengennya baju itu begini, karena saya begini. Oh, jadi saya tuangkan semua, saya tulis, saya catat semua keinginannya, jadi kita tuangkan. Jadi mereka tuh pada semuanya ya yang saya buat selama ini mereka pada senang. Oke. Ada story-nya Ada gitu. story-nya. Gitu ya. Kayak yang dipakai sama Bunda Syah tuh kayak ada apa gitar. Gitar. Tapi, Iya, Iya. itu sih Itu memang kenapa? itu memang kita nggak ada
komunikasi dengan bunda saya mau Nanti seperti komunikasi. ini ya Iya, tidak, iya. tapi saya pikir bunda ini kan penyanyi gitu ya, penyanyi itu apa sih identiknya gitu ya, pasti gitar, jadi kita buat gitar seperti itu, jadi Oke. identik dengan si klien tadi. Oke. Dan sorry, kesan yang didapat dari Bunda Bunda Ashanti Ashanti itu, gitu, ketika ngelihat hasil karya CNT apa sih? Iya. Dan kebetulan itu anggota saya kan dipanggil sama bunda untuk makein ke sana gitu Oke. ya, dipanggil ya udah anggota saya pergi karena itu kemarin kan dipakai untuk acaranya 50 tahun hubungan Korea sama Indonesia tuh. Katanya orang pada pada penasaran, pada lihat apa ini ya dipegang-pegangin gitu Iya, iya. gitarnya, pada lucu, pada salpok banget sama si gitar gitu ya, apa ini ya gitu. Jadi saya dengar dari anggota saya ceritanya seperti itu. Itu buatnya berapa lama tuh sih Syam? Karena itu kan susah ya buat Iya. detail seperti itu ya. Itu berapa lama tuh? Apa ya, sekitar 2 bulan 3 bulan deh. 3 bulan, berarti udah dari jauh hari ya? Udah jauh hari, udah buatin, udah lama gitu. Oke. Pernah punya pengalaman yang menarik, lucu atau justru kayak mengesalkan justru selama bikin kebaya gitu yang udah capek-capek dibikin terus nggak jadi, mungkin gitu, ada nggak sih? Karena memang kalau buat kebaya ini kan udah kita buat sedemikian rupa, rupanya kliennya nggak puas Nggak sama puas. seperti itu gitu sih ya. Pernah nggak sih? Pernah sih, misalnya nih kita buat kebaya nih, ternyata dipakai itu dia ternyata suka yang seksi, saya nggak tahu ya kan. Oh. Saya nggak tahu ternyata suka yang seksi, kita punya agak tertutup. Iya, iya. Jadi kita bongkar juga di hari tempat itu juga, kita ganti konsepnya, kita buat yang baru, tapi bukan yang baru ganti semua ya, ganti Iya, atapnya iya, aja. iya. Secepat mungkin, secepat kilat karena dia mau pulang di hari itu juga. Jadi Oke. jadi kita cepat lah buat cepat. Jadi langsung keroyokan satu baju gitu ya, biar cepet ya. Iya. Jadi bisa juga sih siap seperti itu sih. Kadang kita mungkin komunikasinya ya Iya. kurang klop gitu ya. Dia maunya gimana? Kita nggak tahu. Aku takut sih gini-gini. Ternyata setelah jadi dia seneng yang bisa seperti itu sih. Tapi itu kita bukan masalah. Kita bisa merombaknya sampai si klien puas gitu. Jadi kita nggak mau ngecewain klien gitu. Selama kita masih bisa buat, selama kita masih ngerombak sih nggak aman-aman aja sih. Tapi kecuali nih, maaf nih kayaknya nggak bisa lagi nih, Iya. harus buat baru. Kita ngomong. Tapi sampai saat ini belum pernah seperti itu. Gitu sih. Syukur banget ya. Karena setiap saya buat kebaya itu saya selalu penuh dengan doa. Jadi 4 kali doa gitu biasanya. Berdoa dulu sebelum Berdoa bikin ya. dulu. Itu Kalau langsung kebaya. Cici yang bikin terjun ke semuanya. Enggak, kalau saya tidak buat terjun langsung, tapi kita buat polanya. Oke. Pola itu yang paling penting. Polanya dari Cici Skill berarti ya. design gitu ya. Terus yang jahit ada buat karyawan. Iya. Tapi kita tetap pantau. Seperti ini kita tinggalin sebenarnya, nanti tunggu aku pulang ya. Jadi udah ditunggu aku tuh di rumah. Seperti itu. Jadi mereka potong harus saya lihat cocok nggak dengan yang saya mau gitu. Bisa, makanya saya susah kalau misalnya saya keluar gitu ke Jakarta kemana-mana keluar negeri ya. Video call dulu. Maka kemarin saya sakit, saya ke rumah sakit juga. Ini bisa. Jadi nggak masalah, saya nggak masalah diganggu seperti itu. Yang penting kerjaan beres dan bagus dan sesuai, daripada nanti ya mereka nggak ada kerjaan, kasihan juga. Oke. Iya. Jadi pebisnis bisa jalan-jalan itu mitos ya teman-teman. Jadi akan terus diganggu, bahkan sakit itu akan diganggu. Nggak masalah, Iya. selagi itu misalnya saya masih bisa Iya. handle dan masih bisa kok gitu, saya nggak marah sih sama Cici, saya nggak apa-apa, nggak pernah saya Cici sakit boleh nggak? Boleh, silakan tanya, saya bilang gitu. Kemarin kan dua hari di rumah sakit gitu. Iya. Boleh, nggak apa-apa, itu duit loh. Betul kan Ci? Betul. Aduh. Dari Cici ada nggak sih tips mungkin buat teman-teman luar sana yang memang baru, apalagi perempuan ya, yang pingin mandiri, pingin berbisnis sendiri gitu, yang bingung harus mulai dari mana, atau justru punya ketakutan kayak Cici tadi, aku introvert, aku bisa nggak sih berhadapan dengan orang-orang, apalagi bikin gaun gitu. Yang penting kita dimanapun berada itu kita kejujuran paling penting. Kejujuran ya, kita kasih tahu apa adanya, kita kasih tahu, kita memberikan yang terbaik, dan yang paling penting itu jangan membuat klien itu kecewa gitu sih. Nah, jadi yang paling pastinya kita buat yang terbaik itu aja. Misalnya kalau kita buat yang terbaik itu nggak akan rugi bagi misalnya ya bagi kita sendiri, karena
ibaratnya kalau misalnya saya buat bagus nih sama si Suci ya, saya pasti Sucinya kayaknya di luar daripada ekspektasi ya pada saat kalau klien tuh ngomong selalu seperti itu. Kenapa? Nanti Suci ini bisa rekomendasi A, C, B, C, C. Jadi tanpa sadar Suci sudah jadi seperti marketingnya saya. Jadi kita nggak ada ruginya kalau buat yang terbaik untuk klien semua. Gitu sih. Dan kejujuran itu yang paling penting. Jujur ya. Paling hebat paling jadi sombong. Iya. Kita apa adanya aja dan jangan pernah sombong. Dan nggak menutup diri terhadap perkembangan teknologi tadi ya, Cik? Iya, dan kita pasti harus belajar seperti itu. Iya, betul. Mana tahu Jadi jangan ketinggalan. Iya, jangan ketinggalan. Iya, Betul. benar. Dan saya memang suka belajar banget. Gitu. Mana tahu ada alat yang bisa bikin kebaya otomatis ya. Kan? Iya. Bisa buat langsung buat pahit-pahit itu. Mana tahu bisa kerjanya cepat ya. Kalau kami kan berbulan-bulan misalnya Iya. satu minggu aja sudah menghasilkan kan lumayan gitu ya. Iya, betul. Berarti betul. kalau untuk detailnya itu manual ya? Manual banget. Terus satu. Tim ada berapa orang sekarang? Di rumah sih mungkin ada berapa ya deh? Hah? 20 orang. Oke. Oke, sebelum kita jawab pertanyaan Iya. dari Sobis yang sudah bertanya, kita mau Ada live quiz nih Iya. yang kedua nih. Betul, boleh silakan Ji. Jadi teman-teman yang udah join, yang udah dengerin kita dari tadi ngobrol, boleh langsung siapkan tangannya, petikannya Yang paling cepat ya. Yang paling cepat dan paling benar itu Ayo, akan dipilih oleh netizen panitia Indonesia. kita hari ini. Pertanyaannya, oke, berapa lama proses pembuatan kebaya untuk Bunda Ashanti? Tadi udah disebutkan loh. Ya, ini kalau yang udah dengerin pasti langsung tahu sih. Ayo berapa Kirain lama? tadi pertanyaannya motif apa gitu kan. Gitar soalnya. Berapa lama proses pembuatan Oke. kebaya untuk Bunda Ashanti? Ya, jadi silakan jawab pertanyaannya, nanti teman-teman Tidak ada yang paling panitia akan cepat. ngelihat ya. Nanti kita Ayo. akan bacakan di akhir kali ya, Ci, Iya. jawab nama yang sudah benar tadi. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang sudah Iya, masuk. sudah ada teman-teman Sobis nih yang mengirim pertanyaan yang sudah dipilih sama panitia kita. Ada 3 pertanyaan terbaik yang akan disampaikan ke CNT. Pertanyaan pertama itu ada dari @momi_Aira. Halo Ci, mohon tipsnya bagi pemula dalam bidang fashion designer. Bagaimana pandangannya terhadap desainer yang otodidak? Ya. Mungkin dia tidak mau mengikuti tren gitu ya Ci ya. Enggak, di sini mungkin ini ya tips bagi pemula sama otodidak, dia nggak belajar Iya. sekolah gitu, itu kan banyak gitu. Oh iya iya iya. Dia nggak sekolah fashion tapi Dia nggak coba sekolah bikin. fashion ya. Sebenarnya otodidak, aku pun heran kenapa bisa otodidak ya. Sebenarnya kalau belajar itu ada rumus-rumusnya. Misalnya dapat badan ini ada rumusnya, dapat tangan ini ada rumusnya, dapat ini ada rumusnya. Jadi kenapa bisa otodidak ya? Jadi kalau bisa otodidak itu Mungkin dia sebelumnya dari udah sekolah YouTube iya, gitu ya. dia nggak sekolah, nggak khusus sekolah Atau dulu dia pernah menjahit gitu ya. Makanya saya betul-betul kagum banget yang bisa otodidak Iya, gitu. iya, Padahal keren ya. kalau saya aja bisa harus belajar berkali-kali. Iya, betul, Ini bisa betul, otodidak betul. luar biasa, pinter Luar biasa. banget. Pinter Tipsnya banget. nih bagi Momi Aira dari Kak Ci. Dari Maksudnya Kak. tipsnya itu mau pemula mau langsung buka gitu ya. Jadi kalau mau langsung buka mungkin harapannya nggak bisa langsung wow gitu nggak akan Iya, bisa. iya, iya. Saya sampai sekarang sudah 14 tahun dan masih menanjak sampai sekarang. Bukan berarti saya sudah di puncak tidak ya, Iya. tapi masih menuju gitu. Jadi jangan misalnya berharap langsung buka langsung booming langsung ini gitu ya. Betul. Kita perlu buat konten, kita perlu buat apa pokoknya stepnya panjang deh gitu. Iya. Jadi tetap aja memulainya sekarang. Tetap harus mikirin marketingnya Iya. gitu ya. Iya. Ci. Gitu. Jadi tipsnya adalah Maju jangan- aja. Maju aja. Jadi jangan mau instan ya. Iya. Jangan mau instan. Pasti tetap belajar ya Ci Tetap ya, belajar. karena Iya. supaya tidak ketinggalan tren gitu ya. Oke, itu tadi pertanyaan jawaban untuk Momi Aira. Tadi pandangan terhadap desain otodidak itu luar biasa ya. Luar biasa, jadi saya Luar malah biasa. kagum. Iya. Kayaknya masih belajar sampai hari ini. Dia bisa otodidak luar biasa. Tapi sebenarnya kalau kita nggak sekolah yang khusus kayak gitu ya Ci ya, mungkin bisa nggak sih? Sebenarnya bisa-bisa aja. Dulu aja saya belum belajar masih kecil aja saya bisa buat baju boneka ya asal-asal motong Iya. aja gitu ya. Iya, bener-bener kayak baju Barbie. Ah, Kayak gitu. iya. Dulu sih juga gitu. Betul. Hobinya buat baju-baju karena kecil ya Ci. Jadi kita tuh kayak ada imajinasi kayak bisa nih. Iya, pasti bisa. Apalagi sekarang YouTube makin banyak membantu Iya, ya. betul. Gitu. Bisa aja sih sebenarnya nggak masalah, tapi saya kagum aja sama yang bisa otodidak luar biasa.
Semangat Umi Semangat. Ayana. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Kak Ed Dernita. Bagaimana nih pendapat ibu terhadap para wanita yang terkurung harus menjadi full mom, padahal mereka punya bakat terpendam? Nah, Sebenarnya kalau pengen dia udah punya bakat terpendam tapi dia full mom gitu ya. Sebenarnya bukan hanya dari bisnis fashion ini aja, banyak kan sekarang bisa online, Iya, bisa betul, jualan betul. ini, jualan itu. Kalau misalnya hari ini saya nggak ada background di bidang ini sekarang saya jualan gitu. Iya. iya. Nah, gitu bisa kita masak buat Iya, kue iya, banyak. kue. Jadi bukan hanya di bidang fashion. Kembangkan aja apa sih bakat terpendam dalam diri. Apakah dia bisa memasak nih, bisa membuat kue. Kalau terus terang saya nggak pandai buat kue gitu. Jadi makan aja taunya. Iya. Jadi gali aja apa Iya. potensi diri gitu aja. Ya, kalau nggak punya bakat mungkin kan bisa Jualan. jadi reseller, Iya, Ya mungkin jadi reseller dropshipper gitu ya. Betul sekali. Oke, itu tadi. Jadi jangan berdiam diri aja. Cuman sekarang kalau wanita Apalagi sekarang berdiam- online ya. Iya, betul, Gampang online, banget. gampang. Jualan gampang. Soalnya kalau kata Uci kalau berdiam diri nanti nggak bisa beli skincare ya. Iya, betul. Ayo apa yang bunda-bunda di luar sana yang punya passion apa, ya kembangkan aja gitu Iya, ya kan. Betul sekali. Oke, pertanyaan terakhir. Dari Kak @zidan_mamazia_papa Papa Ferry. Ferry. Oh, Mama Jen. Kolaborasi ya. Oke, izin bertanya Bu, menurut pandangan Ibu bagaimanakah seharusnya peranan perempuan di era digital yang semakin berkembang pesat sehingga tetap mampu memberikan manfaat yang dapat dirasakan banyak orang? Oke. Gimana tuh izin bertanya Ci, bertanya dengan Cici lah. Perkembangan era digital ini ya, makanya itu sekarang era digital ini malah maksud saya bisa jadi dua arah ya. Iya. Kalau bagi saya sih perkembangan digitalnya bagus banget gitu. Misalnya dulu kita nggak ada kenal apa online Iya, gitu ya, betul. tapi karena dulu pandemi pandemi nggak ada yang datang, nggak bisa Iya. datang, nggak bisa keluar. Betul. Maka kita ciptakan gimana yang dulu di luar sana, luar kota, luar negeri itu bisa tetap buat baju ke kita tanpa datang. Itu kan memang salah satu perkembangan Iya. dunia digital ya, Iya, iya, gitu iya. ya. Benefitnya ya. Iya, gitu saya rasa itu sih manfaat tadinya ya. Misalnya sekarang nih kita bisa ukur online di negara luar negeri itu ya. Kemarin kita baru ukur online dari Australia. Tapi dia orang Indo gitu enggak, tapi Oke, yang nikah tapi sama di sana ya. Iya, nikah sama bule sana gitu sih. Kalau misalnya ukur online gitu tuh Ci, itu nggak akan ada revisi lagi atau? Pasti ada ya. Kita body kan kadang naik turun Iya, kayak sekarang iya. saya lagi gemuk-gemuknya deh. Itu lagi nurunin, tapi pasti ada. Tapi kebanyakan yang kita ukur online itu kalau dia nggak masalah sih ya pas aja sih. Kalau misalnya jumpa kain yang bagus ya, kalau kain yang bagus itu saya sarankan pakai yang Prancis. Dia pasti akan membentuk dan sudah pas ke body gitu ya. Jadi rata-rata yang kita ukur online itu bisa masuk. Oh, Bahkan semalam itu suaminya yang ngukurin di sana. Suaminya ngukurin di sana. Padahal kami dia bilang sediakan meteran sama ini ya, ikat tali doang ya gitu ya. Dan suaminya ikutin panduan kami, ikutin dan udah katanya dia datang ke Indo ini hanya spesial untuk fitting. Jadi habisin uang tiket pesawatnya hanya untuk fitting kemarin. Dan pas gitu udah langsung dibawa Iya, iya. pulang. Jadi seneng banget. Oke. Karena Itu suaminya orang tahu. Medan gitu, Ci, atau Dia katanya udah tinggal di Australia udah 5 tahun dan tadinya tuh orang Sebelawang. Oh. Tapi udah nikah ke luar negeri. Tapi di sini ini buat adatnya doang. Oh, adanya harus pulang sini ya. Harus pulang gitu. Orang kita Oke. Batak kan harus buat adat. Itu luar biasa ya. Baru tahu sih ada kayak ukur online. Iya. online ya. Jadi itu salah satu teknologi kok. Iya, Selama ini betul, kan kadang perkembangannya. yang buat ribetnya kalau kita mau ukur lagi. Nggak usah Iya, datang iya. lagi Nggak gitu. usah. Udah ukur online aja, nanti fitting aja, terakhir baru datang pagi, siang atau sore sudah bisa pulang gitu sih. Jadi cepet. Jadi kita sekarang biasakan cepet. Jadi customer itu gak datang bolak-balik. Itu kan kita jenuh ya. Iya, betul. Nah, Iya, kita iya. merasakan apa yang dirasakan customer. Iya. Nah, saya selalu begitu, menempatkan diri kita di customer. Jadi mereka nggak kesel, datang lagi, capek deh terakhirnya Iya. jadi malas, trauma. Iya. Ya kalau dia di satu kota yang sama, kalau yang beda kota ya gimana ya kalau Iya, harus- kasihan kan bolak-balik balik-balik. gitu. Apalagi yang mengharuskan pakai pesawat gitu ya. Iya. Orang naik mobil aja jauh jadi 3 jam 4 jamnya males ya, apalagi Iya. naik pesawat gitu sih. Jadi kan usahakan hari itu juga datang siap gitu.
Oke, luar biasa ya. Ternyata kirain jadi fashion designer itu nggak seribet itu. Ternyata Iya. juga harus memperhatikan customer juga. Iya, Kepuasan kita customer pastinya. menempatkan diri di customer. Oke, nggak kerasa tinggal beberapa menit lagi waktu kita di sore hari ini. Seru soalnya kita di kalau bahas fashion memang nggak ada habisnya. Iya. Ya kan? Nggak hanya untuk perempuan, tuh laki-laki juga gitu ya bang. Iya. Kita harus fashion double, nggak ketiga. Betul. Zaman sekarang tuh nggak harus perempuan aja gitu ya, Iya. yang juga memperhatikan diri, berawat diri. Dari Uci mungkin ada yang mau ditanyain terakhir sebagai seorang Kartininya Indibis Sumatera ke Ya, Yanti. kalau Uci sih pastinya kalau sebagai seorang Kartini ya, kalau Uci nggak ada bisnis ya. Pandangannya beda ya. Kalau saya Pandangannya kan beda. sebagai ibu yang berkarir aja pastinya untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin pengen berkarir kayak Cienti, bisa belajar walaupun tidak punya passion, tidak punya ilmu yang Yeah. sedemikian rupa. Banyak sekarang malah di tempat-tempat belajar yang Betul. seperti di WIS juga ada ya kan tempat untuk belajar ada tiga. Iya, ada pizza. Itu yang online ya. Iya, Belajar online, benar. teman-teman bisa belajar upgrade skill di situ. Iya. Betul kata Uci. Pijar Pijar mahir. Hmm. Pijar mahir. Pijar itu semacam platform digital. Kita Oh. buat ngambil sertifikasi bidang Iya. tertentu. Dan itu khusus buat teman-teman UKM juga atau profesional pekerja profesional gitu di kantoran gitu Ci. Jadi dia bisa ambil course online sekaligus sertifikasinya. Gitu. Skill-skillnya ada yang kayak gitu juga, Iya. fashion, digital marketing. Ada. Ada. sih. Jadi teman-teman tuh jangan capek untuk mencoba gitu Iya. ya. Pokoknya belajar sebanyak-banyaknya lah. Betul. Apalagi di momen Ramadan Idul Fitri ini masih ada diskon ya, Iya, 70% buat betul. teman-teman. Diskon 70%. Termasuk untuk internet khusus bisnisnya itu diskon biaya pasang 70%, jadi cuma 150.000 aja. Untuk si Yanti sendiri mungkin Ya, ada yang mungkin ada yang mau disampaikan buat sampaikan. teman-teman untuk perempuan yang ada di luar sana yang mau berkarir, yang mau Masih jadi mau. seperti Cienti mungkin. Gitu. Ya kalau misalnya dari saya sih coba aja dari sekarang gitu, dan jangan ditunda-tunda dan kasih yang terbaik, dan kasih apa namanya nih ya, kasih kesan yang terbaik aja. Iya. Oke, karena jangan ditunda lagi karena orang udah gerakannya udah pada cepat semua ya Ci. Iya. Semua itu baik itu pebisnis maupun di dunia digital juga orang udah serba cepat. Iya. Kalau nunggu lagi ya udah Iya, ketinggalan. jangan, nanti dulu, jadi nggak mulai-mulai. Jangan jadi kaum mageran ya intinya gitu. Iya. Gitu. Oke. Oke, kita mau kasih tahu pemenang yang tadi dulu. Yang kuis pertama itu dari @afrina.a.n dan kuis kedua adalah @renaldi_chan ya. Iya. Oke. Jangan lupa teman-teman yang sudah join dari awal sampai akhir masih ada kesempatan buat capture keseruan kita hari ini, di-upload ke story-nya, di tag @indibisumatera dan @yenti_lim_kotur ya. Oke. Dan tadi pemenang pertanyaan udah kita pilih dan juga pemenang kuisnya juga udah kita pilih. Dan enggak. Untuk story terbaik nanti akan diumumin di Instagramnya Iya. Indibis. Betul. Buat teman-teman yang sudah menang tadi boleh langsung DM @indibisumatera ya. Oke, baik. Oke. Makasih nih untuk Cienti yang Nggak sudah kerasa, hadir. udah selesai ya. Dan, udah ngobrol 60 menit Ya. bisa cerita di balik Mungkin- kesuksesannya Cienti. Harapan kita sih sebenarnya mudah-mudahan ya di sesi lain kita bisa main-main ke outletnya. Mungkin Kita nanti mau lihat. Bang Adit mau buat ini Kebaya kebaya nikah. buat calon istri. Iya boleh, Kebaya karena nikah saya ya. belum nikah. Oh, cocok. Ya, Boleh nih. jadi kita ada satu segmen gitu Ci, jadi buat jalan-jalan ke factory-nya Iya, gitu, jadi kita- tempat produksinya gitu. Boleh, Jadi boleh. mau lihat. Ya, grebek bisnisnya Cienti Oh, gitu gitu. ya. Boleh. Mau lihat prosesnya, mudah-mudahan dikasih kesempatan ya. Iya, silakan. Kalau mau datang-datang dari silakan aja. Iya. Amin. Oke, makasih banyak buat Cienti yang Ya, sudah sama-sama. ngeluangin waktu di Indicast kali ini. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita buat ngobrol-ngobrol. Makasih juga buat teman-teman di luar sana yang sudah standby dari awal sampai akhir obrolan kita hari ini dan juga panitia yang sudah bertugas hari ini. Sampai jumpa di Indicast selanjutnya. Dan akhir kata saya Adit Saya Uci. dan Saya Cienti Cienti. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Selamat Selamat sore. sore.